Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Citra Lestari dengan NPM 24311069 dari program studi Sistem Informasi kelas SI 24B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang korelasi, yaitu rahasia di balik hubungan antara dua variabel. Materi ini membahas pengertian korelasi, jenis-jenis korelasi, rumus korelasi, contoh perhitungan, serta kesimpulannya. Yaitu yang pertama, pengertian korelasi. Korelasi adalah ukuran statis yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Artinya, korelasi membantu kita memahami apakah dua variabel tersebut berubah secara bersamaan dan seberapa kuat hubungan perubahan tersebut. Contohnya, jam belajar dan nilai ujian biasanya berbanding lurus, sedangkan usia mobil dan harga jual biasanya berbanding terbalik. Namun perlu diingatkan bahwa korelasi tidak sama dengan kausalitas. Korelasi tidak berarti satu variabel menyebabkan variabel lainnya. Contohnya meningkatnya konsumsi es krim dan kasus tenggelam di musim panas. Terjadi karena suhu panas, bukan karena es krim menyebabkan tenggelam. Jenis-jenis korelasi. Terdapat beberapa jenis korelasi, yaitu korelasi positif terjadi jika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Korelasi negatif terjadi jika nilai X naik, maka nilai Y turun. Korelasi nol menunjukkan tidak adanya hubungan antara dua variabel. Selain itu, terdapat korelasi linier yang membantu garis lurus dan korelasi non-linier yang membentuk kurva. Rumus korelasi. Untuk menghitung korelasi digunakan rumus korelasi Pearson, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana X dan Y adalah variabel yang diukur, N adalah jumlah data, dan R adalah koefisien korelasi yang nilainya berada antara -1 sampai 1. Interpretasi nilai R. Nilai R digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel. Jika nilai R berada pada 0 sampai 0,19, maka hubungannya sangat lemah. Jika berada antara 0,2 sampai 0,39, hubungannya lemah. Jika berada antara 0,4 sampai 0,59, hubungannya sedang. Jika berada antara 0,6 sampai 0,79, hasil hubungannya kuat. Dan jika berada antara 0,8 sampai 1, maka hubungannya sangat kuat. Contoh data. Berikut adalah contoh data yang akan digunakan. Variabel X adalah jam belajar dan variabel Y adalah nilai ujian. Jumlah data yang digunakan adalah 5 data. Data ini akan digunakan untuk menghitung nilai korelasi secara manual. Selanjutnya, data disusun dalam tabel yang berisi nilai X, Y, X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Setelah itu dilakukan penjumlahan pada setiap kolam. Sigma X sama dengan 20, sigma Y sama dengan 350, sigma XY sama dengan 1450, sigma X kuadrat sama dengan 90, sigma Y kuadrat sama dengan 24.750, dan jumlah nilai N sama dengan 5. Semua nilai yang diperoleh dimasukkan ke dalam rumus korelasi. R sama dengan 5 dikali 1450 dikurang 20 dikali 350 dibagi dengan akar dari 5 dikali 90 dikurangi 20 kuadrat dikali 5 dikali 24.750 dikurangi 350 kuadrat. Setelah dihitung diperoleh nilai R sama dengan 1. Nilai R sama dengan 1 menunjukkan korelasi sempurna positif, artinya semakin lama jam belajar maka nilai ujian semakin tinggi. Korelasi menunjukkan hubungan antara dua variabel, namun tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat. Demikian penjelasan mengenai korelasi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.